Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 13 dengan judul yang kuat menanggung yang lemah. Saudara, ada sebuah pujian yang liriknya demikian. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya, yang kuat menanggung yang lemah. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, perintah kita yang kuat wajib menanggung yang orang yang tidak kuat, dilatar belakangi oleh adanya perbedaan di antara orang-orang Kristen yang giat berselisih, saling menantang, saling menghalang-halangi pada waktu itu. Sehingga di antara mereka kasih itu bertambah jauh. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam bagian ini memberikan perintah dan juga ajaran untuk mendinginkan panas hati yang melahirkan perilaku yang baik. Orang Kristen harus mencari kesenangan sesama. Apa artinya? Artinya bahwa kepedulian kita itu tidak boleh hanya memuaskan segala keinginan hati kita sendiri. Misalnya, kalau kita sedang sibuk, lalu ada orang yang mondar-mandir dan bolak-balik bertanya kepada kita. Entahkah itu adalah anak kita, entahkah itu adalah rekan kerja kita, ataukah itu orang siapapun dia yang sedang mondar-mandir dan bolak-balik bertanya kepada kita karena tidak mengerti. Apa yang paling mudah untuk kita lakukan? Pasti marah, bukan? Pasti ngomel, bukan? Pasti membentak, bukan? Daripada kita menghentikan sejenak pekerjaan kita dan mengajak orang ataupun anak itu berbicara dan menjelaskan apa yang tidak mereka pahami, sehingga mereka bolak-balik mondar-mandir bolak-balik bertanya kepada kita atau mondar-mandir di sekeliling kita. Nah, itulah yang dimaksud firman Tuhan dengan orang Kristen harus mencari kesenangan sesama. Dengan kita menghentikan sejenak kesibukan kita dan memberi diri dan waktu untuk sesama kita yang membutuhkan, kita belajar untuk memiliki hati yang mau untuk berbuat baik demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan orang lain untuk membangun mereka. Saudara, kata harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya bukan berarti segala hal tanpa batas, tanpa aturan kita lakukan untuk dia. Bukan untuk melayani atau menghibur dengan cara-cara yang berdosa. Tetapi mencari kebaikan rohani sesama kita untuk membangunnya. Sehingga setiap kita, jemaat Kristus, akan menjadi kumpulan yang menyenangkan, yang membangun kerohanian sesama, serta membangun tubuh Kristus dengan berdasarkan saling berbuat baik. Saudara, hal ini sejalan dengan apa yang telah Kristus perbuat bagi kita, bukan? Di dalam ayat yang ketiga, karena dikatakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia tidak mencari pujian, mencari kenyamanan atau kesenangan duniawi. Sebagai pencipta alam semesta, Kristus layak mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Tetapi ketika ia datang ke dalam dunia,
Ia justru dilahirkan di sebuah kandang yang hina, bukan? Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam pelayanannya di dunia. Yesus tekun menanggung bantahan dari pihak-pihak orang berdosa. Bahkan ia rela mati untuk manusia berdosa karena kasihnya yang besar, yang dalam bagi setiap kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami pengampunan dan dibenarkan oleh Allah. Kita, Anda dan saya, adalah orang-orang yang lebih dulu dipahami oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang kuat karena Kristus dan di dalam Kristus. Maka baiklah kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Menanggung dan menguatkan sesama kita yang lemah. Sehingga mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya Tuhan.